Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an a'dilla wa udalla wa azilla wa uzalla wa azlima wa uzalla aw ajhala wa yajhala 'alayya. Raditu billahi rabban sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban sayyidina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa kalimati. Subhanallah وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengkaji kitab hadis Sunan Tirmidzi berkaitan dengan bab toharah. Di sini ada bab yang dimasukkan, yaitu tentang ketika sholat didirikan, kemudian kita merasakan sesuatu yang mengharuskan ke kamar mandi. Kalau yabda bil khala, maka kita dianjurkan untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Jadi makruh, nanti babnya makruh seorang yang kemudian menahan hadas, apakah kebelet kepingin buang air kecil atau kepingin buang air besar, tapi dia tidak ke kamar mandi, malah melanjutkan sholat. Sayugianya ke kamar mandi terlebih dahulu. Sayugianya. Wa bi ilai qala haddatsana Hannadun ibnu Sari qala haddatsana Abu Muawiyah an Hisham ibni Urwa an abihi Abdullah bin Arqam qala uqimatis salatu fa akhadha bi yadi rajulin faqaddamahu wa kana imam qaumihi wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis shalah wa wajada ahadukumul khala falyabda bil khala. Qala fil babi an Aisyah wa Abi Hurairah wa Thawban wa Abi Umamah. Qala Abu Isa hadits Abdullah bin Arqam haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi menyampaikan riwayat hadis. Beliau berkata, menceritakan hadis kepada kami Hannad ibn Sari. Beliau berkata menceritakan hadis kepada kami Abu Muawiyah dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya dari Abdullah bin Arqam. Qala Abdullah bin Arqam berkata, uqimatis shalah. Salat didirikan. Fa akhadha bi yadi rajulin faqaddamahu. Maka kemudian Abdullah bin Arqam
ia mengambil tangannya seseorang untuk dimajukan, dijadikan imam. Wa kana imama qaumi, dan dia adalah imam dari kaum itu. Wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Arqam berkata, dulu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, idza uqimatis shalah, apabila salat didirikan, wa wajada ahadukum al-khala falyabda bil khala. Salat didirikan sementara salah satu di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya yang mengharuskan ke kamar mandi, maka hendaknya ke kamar mandi. Jadi Abdullah bin Arqam waktu itu mau ngimami, ya, diqomati. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata beliau mengambil tangannya seseorang untuk dijadikan sebagai imam. Nah, namanya pengganti dirinya. Jamaahnya ditarik ke depan sambil mengatakan, saya dulu pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat didirikan lalu kemudian merasakan ingin ke kamar mandi atau ke toilet, maka hendaknya ke toilet terlebih dahulu. Meskipun mau berjamaah, imam lagi, imam. Kadang kita ini kan suka apa? Tanggung, kayaknya tahan. Kayaknya tahan ini, udahlah kita tahan aja dulu. Ya itu jadi nggak khusyuk, sholatnya jadi tidak khusyuk. Apalagi Pak Imam tadi ya baca surat Al-Baqarah. Kisahnya proses penciptaannya Nabi Adam alaihis salam. Sebenarnya yang dibaca cuma satu halaman, tapi nadanya kan nada pelan. Apa itu? Soba apa nahawan? Jiharka. Oh, jiharka. Lagu jiharka. Lama ya, dari wa idh qala rabbuka sampai fatalaqa adamu rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah ini jenengan, maka kemudian geliang ya, pingin ke kamar mandi. Mestinya kalau ada qomat perasaannya kepingin ke kamar mandi, ya sudah ke kamar mandi aja, jangan ditahan, makruh. Karena inti daripada sholat itu sebenarnya konsentrasinya, intinya. Ya. Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang iman yang di dalam sholatnya bisa konsentrasi, bisa fokus. Makanya hal-hal yang bikin gak fokus itu dihilangkan. Ya, termasuk kadang sholat saja itu Allah itu mengalah karena masalah makanan. Ya, ini sering saya sampaikan, kayak nanti 18 di situ tadi 25 hari tanggal 15 kita sudah masuk bulan Ramadan. Nah di Batam itu biasanya ada buka puasa bersama di masjid-masjid. Itu gimana kalau di depan kita sudah ada cendol dawet itu, ada kacang hijau, ada nasi padang, terus qomat. Sebenarnya kayaknya harus disetting ulang, ya. Disetting ulang sekiranya yang disuguhkan itu adalah sesuatu yang sekiranya tuntas dilakukan ketika sebelum adzan, sebelum qomat. Misalnya sebelum sholat itu disiapkan kacang hijau aja misalnya. Jangan dilengkapi sama nasi padang. Kenapa? Karena dalam hadisnya gini, Rasulullah itu bersabda, idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib.
apabila hidangan makan sore sudah disajikan, maka hendaknya kalian itu memulai mengkonsumsi hidangan itu sebelum kalian melaksanakan sholat maghrib. Makanya di dalam kaidah usul ada topik karohiyatu apa? Sholati